Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah, NIM E20191198, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang konsep dasar ekonomi Islam, ekonomi tertutup tanpa kebijakan atau perekonomian dua sektor, dan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, mata kuliah Ekonomi Makro. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam sendiri terdiri dari yang pertama, tauhid. Tauhid ialah meyakini keesaan Allah. Artinya, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aktivitas ekonomi pun harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, sidik dan amanah. Ketika kita jujur dan amanah dalam kegiatan berekonomi, maka akan melahirkan kepercayaan dari manusia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keadilan. Adil dalam menjual atau membeli maupun adil dalam membagi. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, tolong-menolong. Dan yang keenam, mengakui hak milik individu maupun hak milik umum. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, kita harus menjauhi maisir, atau segala transaksi harus bebas dari judi. Yang kedua, gharar atau tipu menipu. Dan yang ketiga yaitu riba. Sedangkan materi yang kedua yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan atau ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi, perekonomian ini merupakan perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lainnya. Khususnya, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional maupun pinjam-meminjam secara internasional. Perekonomian tertutup hanya terlibat oleh dua pelaku saja, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian ini juga tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Selanjutnya, aliran pendapatan perekonomian dua sektor dibagi menjadi 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan sebagai konsumsi, yaitu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak dikonsumsi akan ditabung dalam institusi lainnya. Dan yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjamkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Investasi merupakan pembelanjaan, penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang, modal, dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksinya. Faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, bagaimana tingkatan suku bunganya. Dan yang ketiga, ramalan menggunakan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi.
Kelima, tingkatan pendapatan nasional dan penambahannya. Dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Fungsi investasi, yakni yang pertama fungsi otonomi, atau fungsi ini jenis investasinya tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Kemudian materi yang ketiga yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi, perekonomian 3 sektor ini tidak berhubungan dengan luar negeri seperti kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, siklus perekonomian 3 sektor yang meliputi perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Yang pertama, perusahaan. Pengeluaran perusahaan yaitu pajak yang dibayarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti pajak penghasilan. Sedangkan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga berupa gaji ataupun upah yang diberikan kepada karyawan perusahaan. Kemudian selanjutnya pendapatan perusahaan. Bisa jadi pemerintah sendiri berbelanja terhadap perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan dan itu menjadi pendapatan bagi perusahaan. Ataupun pemerintah sendiri memberikan subsidi kepada perusahaan seperti subsidi BPM dan sebagainya. Rumah tangga pun jika berbelanja kepada perusahaan dan perusahaan mendapatkan untung, maka hal tersebut termasuk pendapatan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini contohnya seperti pemerintah membeli sesuatu kepada perusahaan atau membayar gaji kepada karyawan pemerintahan. Sedangkan pendapatan pemerintah sendiri diperoleh dari pajak perusahaan maupun pajak perseorangan. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga ini contohnya seperti membeli barang kepada perusahaan ataupun membayar pajak kepada pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.